bisa gitu, orang-orang bisa ngasilin cuan cuma buat tidur doang gitu. Tidur doang dan bisa ngasilin uang gitu. Saya pun coba dan memang ada manfaatnya buat saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di program baru kita namanya di GI Talk, di mana kita akan membahas mengenai galeri investasi dan tentunya investasi secara umum. Oke, dan di sini aku tidak sendirian. Oke, sebelum ke narasumbernya aku perkenalkan diri dulu kali ya. Nama aku Dita Damayanti dari Prodi S1 Akuntansi. Tentunya aku kuliah di Universitas Widya Tama angkatan 2019. Nah, di sini narasumbernya adalah tokoh utama. Oke, tokoh utama. Pokoknya ini paling penting kali ya di galeri investasi. Tak lain dan tak bukan adalah Ketua Galeri Investasi Widya Tama. Oke, boleh diperkenalkan boleh kali ya. Oke, dari saya sendiri perkenalkan, nama saya Raga Halil Fikri. Saya di sini sebagai ketua galeri investasi gitu, juga ngatur keorganisasian di sini gitu ya. Intinya saya juga sebagai penanggung jawab juga di program-program yang saya laksanakan gitu. Oke. Untuk yang program-programnya ada banyak ya di galeri investasi ya. Dimulai dari sertifikasi, kemudian podcast ini gitu ya, GI Talk gini. Terus ada yang lainnya GI Camp dan kemudian edukasi gitu, dan masih banyak lainnya gitu. Masih banyak. Oke, berarti periode baru ya? Iya, betul banget. Betul banget. Dan baru menjabat beberapa bulan yang lalu, betul? Iya, baru 4 atau 5 bulanan gitu. Oke, baru seumur jagung kali ya? Iya, seumur jagung. Oke, nah ngomong-ngomong nih, galeri investasi, apa yang Anda ketahui tentang galeri investasi? Oke, jadi teman-teman juga harus tahu banget ya galeri investasi itu apa gitu. Jadi galeri investasi itu kayak suatu wadah yang menampung suatu kemampuan mahasiswa untuk bisa belajar dan mengembangkan diri di bidang pasar modal gitu. Bukan di bidang pasar modal aja, tapi juga bisa di bidang investasi gitu. Jadi kita bisa belajar investasi, bisa meniti karir di pasar modal. Jadi banyak banget pokoknya manfaat yang ada di galeri investasi gitu. Oke, di galeri investasi berarti ini Akang kan udah jadi menjabat sebagai ketua nih ya. Berarti pengalamannya udah banyak banget kan di galeri investasi? Nggak terlalu banyak sih lihat masih biasa-biasa aja gitu. Kita juga masih banyak belajar dari ilmu-ilmu yang sebelumnya. Jadi kita pun diterapin di sini. Kalau ada yang salah kita tutupin gitu. Jadi sama-sama berjalan bareng-bareng lah gitu. Oke. Mungkin boleh di-spill sedikit gitu ya pengalaman di galeri investasi sebelum yang pada akhirnya dipercaya untuk jadi ketua gitu. Oke, sebenarnya saya dipercaya jadi ketua itu ya sebenarnya karena dari saya belajar investasi ya gitu. Dimulai dari saya autodidak gitu, belajar teknikal, belajar fundamental, terus mulai berani beli saham, dan teman-teman pun jadi kayak ya udah ikutan belajar aja sama si Raga gitu, biar lebih ngerti belajar sahamnya gitu. Jadi lebih enak gitu kalau misalnya ada belajar secara langsung gitu. Ada yang udah ngerti lah intinya gitu. Tapi ya saya juga masih belajar gitu, karena di saham, di dunia persahaman, di dunia pasar modal itu ilmunya benar-benar gak habis-habis ini mate. Benar-benar gak habis-habis gitu. Jadi teman-teman pun terus belajar. Yang seterusnya saya pun jadi dipercaya buat jabat di ketua gitu. Jadi mungkin lebih ke kayak dulunya tuh hobi kali ya atau iya, benar. Kayak sebenarnya bukan hobi ya. Kayak yang 2020 itu kan kita online ya, jadinya kayak gabut ngapainnya di rumah biar bisa produktif gitu. Gak ada bisa mendapatkan cuan kali ya. Nah, cuan gitu. Akhirnya kepikir buat nyobain di pasar saham gitu. Kok bisa gitu orang-orang bisa ngasilin cuan cuman buat tidur doang gitu. Tidur doang dan bisa ngasilin uang gitu. Saya pun coba dan memang ada manfaatnya buat saya gitu. Dimulai dari cuannya, terus dari kayak ngatur emosi kita gitu, ngatur kepribadian kita. Nah, itu jadi lebih baik gitu ke diri kita juga gitu. Oke.
Terus kalau misalnya di galeri investasi ini ngomong-ngomong searah nggak sih sama misalnya dari jurusan atau dari cita-cita gitu? Oke, galeri investasi ini juga sebenarnya ada ya di mata kuliah manajemen ya, mata kuliah pasar modal kalau saya tidak salah. Dan di akuntansi pun di sini pun bakal belajar tentang manajemen keuangan yang nantinya di kita pun belajar gitu tentang analisis fundamental gitu, tentang kekuatan perusahaan yang nantinya bisa kita tahu kalau ini tuh perusahaan yang kuat atau perusahaan yang lemah gitu. Kalau misalnya ada tantangan dari luar gitu, eksternal. Nah, kayak manajemen keuangan, terus pasar modal, akuntansi manajemen gitu. Nah, itu pun banyak gitu yang berhubungan dengan mata kuliah di Widetama ini gitu. Jadi sangat bermanfaat banget ya kalau misalnya ikutan dari galeri investasi. Betul banget teh. Oke, bentar ya teman-teman guys. Oke, menurut Akang nih ya, apakah penting nggak sih ikutan kayak galeri investasi ini? Oke. Selain dari benefitnya adalah mendapatkan cuan gitu kan ya? Iya, betul. Sejujurnya sih sangat penting banget ya di galeri investasi ini. Selain dari yang tadi Teh Dita bilang itu ada cuannya gitu, kita belajar cara dapat cuan. Di sisi lain kita juga bisa meniti karir gitu di pasar modal. Jadi kita juga bisa kerja di bursa efek, kerja di perusahaan-perusahaan efek gitu, kerja di ya lisensinya kayak yang sejajar dengan OJK atau di atas OJK atau di bawah OJK gitu. Nah, karena di kita itu ada sertifikasi mengenai pasar modal gitu, WPPE namanya. Nah, WPPE itu nantinya kita bisa menjadi sertifikat itu menjadi syarat untuk mendaftar kerja di perusahaan efek-efek itu. Gitu. Jadi bermanfaat banget buat nanti kerja gitu kan ya. Buat nanti kerja. Mungkin kalau dari Akang sendiri udah ada planning gitu nggak sih buat kerja kemana gitu dari si galeri investasi ini gitu? Sebenarnya disebut planning pun masih agak ngawur ya, soalnya dari kitanya pun, dari saya pun gitu masih banyak tujuan gitu. Tapi yang jelas saya perlu memperkuat faktor-faktor yang sekiranya dari kemampuan diri saya sendiri pun kuat gitu. Misalkan saya sekarang udah belajar di galeri investasi, tentunya saya jadi kuat dong tentang ilmu-ilmu pasar modal gitu, tentang analisis teknikal, tentang fundamental gitu, dan juga tentang keuangannya. Maka saya bisa ikutan sertifikasi WPPE gitu. Nah, kemudian saya juga bisa memperkuat juga jalurnya untuk saya meniti karir di dunia pasar modal kayak gitu teh. Oke, berarti terjun ke pasar modal ini karena keinginan sendiri, bukan karena paksaan. Betul, ya. Keinginan sendiri. Apalagi bukan karena adanya teman-teman gitu ya. Iya, bukan karena ada teman-teman gitu. Okay. Karena mungkin kebanyakan teman-teman ya yang aku tahu itu ikutan kayak terjun di pasar modal gitu ya, beli-beli saham itu karena adanya ajakan dari temen gitu kan, pengen beli saham ini gara-gara teman, pengen ini ikut ini gara-gara teman. Nah, mungkin akan cuman gara-gara diri sendiri kali ya, faktor dari diri sendiri. Oke. Nah, mungkin dari pengalamannya udah terjun ke saham, lebih ke saham yang kayak gimana sih yang akan beli, yang akan coba gitu? Sebenarnya yang saya awal-awal itu, saya cerita dulu ya pengalamannya. Dari awal 2020 saya mulai investasi itu, saya mulai dari modal yang kecil banget gitu. Paling minimal itu 100.000. Saya mulai dari 100.000 gitu. Nah, modal 100.000 itu biasanya cuman cukup buat beli saham-saham gorengan kayak dari 50 rupiah sampai dengan 100 ribuan yang cukup 1.000 gitu, harganya di bawah 1.000 gitu, yang bisa dibeli gitu. Nah, saya mulai dari itu gitu, dari saham-saham itu. Kemudian saya dipilih, dan memang saya suka orangnya yang suka ngambil resiko ya. Jadi resiko tinggi pun saya ambil karena dengan berbagai pertimbangan gitu, nggak semena-mena gitu. Jadinya ada beberapa yang saya transaksikan gitu, saham gorengan juga pernah saya transaksikan. Terus saham. Sebentar nih Kang, mau potong dulu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini nggak tahu apa itu saham gorengan. Boleh dijelaskan dahulu ya, jangan kayak
Mungkin Akang udah iya, tahu betul. saham gorengan, mungkin teman-teman yang pemula apa sih gitu kan ya. Jadi teman-teman ya, saham gorengan ini tuh suatu istilah. Jadinya saham-saham yang market kapitalnya atau lingkup perusahaannya itu lingkup kecil gitu. Jadi saham gorengan itu bisa aja dimanipulasi oleh beberapa orang gitu, atau yang biasa kita sebut bandar gitu, bandar saham gitu. Jadi bandar saham ini tuh benar-benar ya bisa ngatur harga gitu, naik turunnya gitu. Jadi perlu hati-hati buat teman-teman gitu. Nah, kita juga pernah saya juga pernah masuk ke saham gorengan ya. Saham gorengan yang fluktuasinya tuh benar naik turun banget gitu. Jadi dari rendah ke tinggi, tinggi ke rendah gitu ya. Bisa gitu. Bisa dibanting-banting. Jadi buat teman-teman yang baru pemula banget, sebaiknya untuk dihindari untuk saham gorengan ini, karena ya selain mengatur atau memacu mental kita gitu, selain itu juga bisa mengacaukan emosi kita gitu, pikiran kita gitu. Oke, boleh dilanjut pengalamannya tadi. Oke. Di pengalaman selanjutnya itu kita juga saya sendiri itu bisa beli saham-saham kayak Antam dulu tuh. Karena ketika 2020 itu saham-saham tuh benar-benar pada harganya pada turun banget gitu teh. Mungkin karena Covid kali ya, awal COVID-19. Bahkan hampir penurunan itu BlackBerry aja hampir 50% teh gitu penurunannya gitu. Itu saham yang udah bagus gitu disebutnya, dan terkenal gitu di kita juga gitu. Terus saya pernah coba di BRI, dan ya sedikit demi sedikit saya dapat target bulanan saya di 15%, yang akhirnya modal saya terus berkembang gitu. Oke, berarti dari 100.000 sekarang udah jadi dapat banyak mungkin ya. Nah, mungkin sahamnya boleh nggak sih di-spill beberapa sahamnya gitu yang dibeli? Oke, yang dibeli sebenarnya banyak ya, karena saya sistemnya itu dalam bentuk strategi trading ya, bukan investing gitu. Jadi saya trading. Oh, trading. Nah, deh. Dari trading ke investing apa perbedaannya? Oke, dari trading itu sebenarnya kita lebih mengutamakan pembelian dan penjualan dalam jangka pendek gitu. Kita beli, gitu jual, ya? beli, jual, terus kayak gitu. Nah, kalau investing biasanya itu banyak strateginya juga. Kita ada yang misalnya beli di hari ini, dijualnya di 10 tahun kemudian gitu. Terus ada juga yang beli bulan ini, bulan depan beli lagi, bulan depan beli lagi. Jadi seterusnya beli gitu. Jadi numpuk buat nanti di masa depan gitu ya, jangka panjang gitu. Betul, buat nanti di masa depan gitu. Jadi beli istilah kayak nabung gitu, nabung saham. Nah, itu pun strategi itu ya yang paling bisa meminimalisir resiko di saham gitu. Jadi cocok banget buat teman-teman yang baru mulai investasi, bisa memakai strategi kayak gitu. Kalau saya ya orangnya kan yang ngambil resiko ya gitu. Jadi benar-benar oke lah, saya trading aja gitu. Oke, trading. Berarti si uangnya otomatis itu langsung dipakai kan, namanya trading berarti langsung ada dong uangnya gitu kan ya. Nah, itu dipakai lagi buat kehidupan sehari-hari atau buat nanti ditabung lagi atau bagaimana? Atau dibuat modal atau bagaimana? Untuk trading ini biasanya saya bisa ketika udah jual itu beberapa persen dari profit saya itu ambil. Misalkan saya dapat profit 15%. Nah, dari 15%, 5%-nya saya ambil gitu. Jadi profit saya tinggal 10% gitu. Nah, yang 5% ini biasanya buat saya pakai uang jajan sehari-hari gitu. Nah, untuk yang 10%-nya saya untuk dimodalin kembali gitu. Jadi uang saya terus bertambah, modalnya terus bertambah gitu. Jadi peluang saya dapat cuan lebih pun jadi lebih bertambah gitu. Oke, berarti di sini pemasukan Akang ini surplus kali ya? Betul. Oke, lanjut lagi kali ya. Tapi sebelum lanjut, mungkin rada iklan dulu ya kali ya, karena agak seret nih. Oke, boleh diminum mungkin ya? Karena cuaca di sini agak gimana gitu ya. Oke, disilahkan diminum. Tapi ya. Oke. Agak menguras energi juga ya untuk ngobrol-ngobrol kayak gini. Oke. Seret gitu juga ya. Ya seret ya, apalagi ya cuman sekedarnya aja kali ya. Oke. Lanjut kita ngebahas tadi kan udah nih trading sama investing. Nah, mungkin
dari benefitnya dapat uang, terus ilmunya juga, tentunya pasti dong ada susahnya juga kan. Apalagi kan yang aku tahu saham tuh, aduh itu kan apalagi kamu kan maksudnya resikonya ngambil yang resiko yang tinggi. Tentunya kalau misalnya resiko tinggi berarti ruginya pun pasti akan ini banget gitu. Nah, apa sih ruginya gitu? Apa sih susahnya? Sebenarnya dari pengalaman saya sendiri gitu, rugi itu ya udah jadi hal yang wajar gitu ya. Tapi yang jadi di sini tuh yang jadi harus jadi perhatian buat teman-teman teh, gimana cara kita ngatur kerugian kita gitu. Itu pun ada cara-caranya gitu. Nah, susahnya di saham itu ketika banyak sentimen-sentimen negatif, tapi kita terlalu emosional, terlalu serakah untuk terus-terusan beli saham untuk menghasilkan cuan gitu. Yang paling susahnya itu ngontrol diri sendiri gitu. Itu yang paling utama itu. Dan itu pun buat teman-teman di saham itu selain ngontrol diri sendiri, itu perlu ada pemahaman gitu. Jadi kita harus perlu ikut webinar biar tahu informasi, harus tahu kayak analisis teknikal, fundamental gitu. Jadi terus-terusan lah perdalam ilmu gitu, biar si susahnya itu bisa berkurang gitu. Jadi gampangnya lebih gitu. Kayak gitu. Oke, tapi mungkin pernah gak sih pas nabung trading gitu terus boncos gitu, bener-bener hilang gitu semuanya, nggak dapat apa-apa gitu. Kalau misalnya benar-benar semuanya hilang ya, itu kalau saya sendiri pribadi ya belum pernah ya, karena memang di saham itu batas terbawahnya, batas renahnya itu cuma di 50 perak gitu harganya. Jadi uang teman-teman pun nggak sepenuhnya hilang gitu, masih cuman unrealized gitu, masih belum terrealisasi gitu untuk kerugiannya pun kalau misalnya rugi gitu. Dan kalau misalnya udah dijual itu baru terrealisasi kerugiannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya di kayak yang resikonya lebih tinggi kayak crypto, forex, mungkin itu bisa uangnya hilang gitu. Tapi untuk di saham itu enggak gitu. Oke, tadi saham. Sebelum tadi ke saham nih sebelumnya, ini pakai aplikasi apa sih gitu buat teman-teman, mungkin rekomendasi gitu ya? Kalau saya sendiri mah di sini untuk transaksi saham gitu, kita pakainya aplikasi Pintraco gitu. Jadi dari Pintraco ini tuh menyediakan gitu aplikasi yang udah real time banget gitu buat teman-teman yang mau transaksi saham di jamnya langsung, di detiknya langsung gitu. Tentunya di jam kerjanya ya, jam kerja bursa gitu. Jam kerja bursa itu dari jam 9 sampai jam setengah 12, terus dari jam setengah 2 sampai jam 3 gitu. Nah, jadi di Pintraco ini pun bukan dari menyediakan platform buat transaksinya aja, tapi juga menyediakan data-data, terus grup Telegram untuk berdiskusi gitu, terus dapat berita juga gitu. Udah disediain pokoknya banyak gitu dari Pintraco, benefit-benefitnya gitu. Nah, saya tuh nama aplikasinya bisa di-download di Play Store, namanya Profit Anywhere gitu. Apakah hanya di Play Store doang nih, Kang? Oke, sebenarnya ada di iOS juga ya. iOS juga ada, namanya pun sama gitu. Sama, oke. Berarti di si aplikasi Pintraco ini udah terawasi sama OJK gitu, karena ada beberapa temen nih, Kang, ikutan kayak saham, cuman mungkin aplikasinya kurang dipercayai dan tidak diawasi OJK, yang pada akhirnya jadi boncos gitu kan ya. Betul. Oke, selain dari Pintraco ini ada nggak sih gitu? Oke. Dari Pintraco pun banyak gitu selain itu gitu, banyak sekuritas lainnya. Tapi dari kita sendiri pun dari GI pun merekomendasikan cuman untuk lebih baik pakai Pintraco lah gitu. Soalnya dari kitanya pun emang bagus gitu Pintraco itu, ada benefit-benefitnya juga. Terus juga kita juga kerja sama Pintraco, jadi ada webinarnya langsung dari orang-orang dari Pintraco gitu. Jadi lebih oke gitulah. Gitu. Webinar nih, mengenai webinar, berarti dalam misalnya perjalanan Akang di Galeri Investasi, tentunya pasti webinar itu narasumbernya mungkin tentunya yang udah berpengalaman. Nah, webinar, apakah si webinar ini itu untuk umum atau bagaimana nih, Kang?
Oke, galeri investasi sendiri juga itu kan study center ya. Jadi teman-teman dari mahasiswa atau UKM lain itu bisa datang ke galeri investasi untuk belajar gitu. Jadi dari galeri investasinya juga ini fasilitasnya fasilitas umum gitu. Tapi tentunya ada jam-jamnya ya. Jadi teman-teman nggak bisa sembarangan langsung, perlu bikin janji dulu gitu. Nah, terus juga untuk webinar nih, untuk webinar juga kita umum nih. Kita umum semua orang dari kampus manapun, dari instansi manapun, orang-orang bisa join gitu. Karena ilmunya pun asik gitu dan futuristik banget gitu, ngikutin zaman gitu. Oke, berarti di galeri investasi ini pesertanya umum gitu ya, dari jurusan manapun dan boleh dari luar. Betul. Apa boleh? Boleh. Kayak boleh, cuman ada waktunya juga gitu kan ya. Oke. Namun di galeri investasi mungkin ya, kalau dari mahasiswanya mayoritas dari jurusan apa sih, Kang? Oke, dari galeri investasi sih mayoritas sekarang itu manajemen ya, masih mendominasi di galeri investasi. Cuman dari teman-teman sekarang juga mulai banyak lagi dari teman-teman dari akuntansi gitu, dari angkatan 21, 20 sampai 2019 pun mulai banyak gitu yang tertarik dengan investasi gitu. Karena memang kan investasi lagi booming-boomingnya ya gitu. Kripto juga gitu, kayak gitu. Oke, kita lanjut kali ya. Nah, untuk yang mungkin pertanyaan dari aku yang terakhir ya buat Akang ini, dari sepengalaman terjun di galeri investasi, terjun di saham, terus sekarang menjabat jadi ketua. Nah, apa sih tipsnya gitu ya untuk terjun di saham? Oke, buat teman-teman khususnya yang baru ya, khususnya teman-teman yang baru gitu, ada tips gitu dari saya sendiri dan saya pun merasakannya sendiri. Tips yang pertama itu perlu ada yang namanya pesan investasi gitu. Pesan investasi 3P gitu. Pahami diri sendiri, pahami instrumen keuangannya, pahami kondisinya gitu. Jadi perlu 3 ini gitu. Kita harus paham dulu sama diri kita sendiri nih. Emosional kita gitu, kepribadian kita, terus hal-hal lain yang menyangkut tentang pribadi diri kita sendiri gitu. Jadi teman-teman sendiri harus paham, benar-benar paham mengenai resiko yang bisa diambil sama diri sendiri. Jangan sampai nanti ketika udah ngambil resiko, kita malah nyesel sama keputusan yang kita ambil gitu. Harusnya kita merasa puas itu walaupun gagal gitu kan. Tapi kita merasa puas karena itu pengambilan dari keputusan kita sendiri gitu. Itu yang harus kita pahamin dari diri kita sendiri gitu. Yang kedua itu pahamin instrumen keuangan. Jadi kita juga harus banyak-banyak literasi, banyak-banyak memahami, banyak-banyak cari tahu tentang instrumen-instrumen keuangan gitu. Apa aja bentuk-bentuk investasi gitu. Terus yang menguntungkan, yang tahun depan menguntungkan, yang 10 tahun ke depan menguntungkan, itu apa gitu instrumen investasi yang menguntungkan gitu. Nah, dimulai juga dianalisa, analisa fundamental, teknikal gitu. Jadi kita juga harus belajar itu. Jadi penting banget biar kita tuh ngambil keputusan itu nggak ada dasarnya gitu. Kalau misalnya kita nggak punya landasan analisa fundamental teknikalnya gitu. Jadi kita nggak punya dasar gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kita perlu pahami kondisi. Yang ketiga itu perlu pahami kondisi gitu. Nah, kondisi di sini dari kondisi ekonomi, kondisi politik, kita harus tahu gitu. Jadi nggak cuman investasi itu nggak cuman belajar investasi, lingkupnya investasi, perusahaan dan lain-lain, enggak gitu. Tapi politik, ekonomi luar negeri, sosial politik juga luar negeri, ya. sosial juga, budaya gitu. Itu pun harus kita pelajari, kita harus tahu gitu. Jadi selain belajar investasi pun di sini juga kita bisa belajar lebih gitu dari investasi gitu. Jadi kita lebih tahu pengetahuan umumnya juga gitu di Indonesia gitu khususnya kayak gitu. Oke, mungkin dan yang paling utama adalah memahami diri sendiri. Betul. Karena suka dilewatkan ya Kang ya. Betul. Bisa memahami orang lain tetapi diri sendiri belum bisa ya Kang ya. Oke, betul banget ya. Oke, mungkin ngobrol-ngobrol kali ini dicukupkan ya. Oke, aku mau sedikit mereview kali ya. Jadi buat teman-teman di sini narasumbernya adalah ketua Galeri Investasi Widya Tama.
periode sekarang, periode 2021, 2022. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar mengenai investasi itu tidak ada batasannya ya. Tidak ada batasan usia gitu kan ya. Kapanpun kalian bisa berinvestasi kapanpun, apalagi di usia muda untuk menabung di masa tua nantinya. Oke. Dan untuk investasi itu tidak dibatas dengan berapapun uangnya. Tadi pun Kang Raga cuman 100.000. Jadi buat teman-teman yang punya uang lebih dari 100.000 mungkin mau 1 juta atau berapa, itu bisa banget untuk investasi. Jadi jangan sampai kayak aku nggak punya uang nih buat investasi. Jangan kayak berpikir kayak stuck di situ gitu berpikirnya, tapi kita harus berpikir untuk ke masa depan ya. Oke. Terus dan untuk tipsnya mungkin dari Kang Raga ya, ada 3P. Pahami diri sendiri, pahami instrumen keuangan, dan pahami kondisi. Kayak gitu mungkin ya buat teman-teman yang di luar sana. Kalau misalnya kalian mau mencari informasi mengenai investasi atau seputaran galeri investasi, mungkin di podcast ini kalian bisa dapetin, insya Allah dapetin ilmunya gitu ya, dari pengalaman dari narasumber kita. Oke, mungkin untuk episode terbaru ini dari program kita dicukupkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua jadi yang nonton. Terima kasih banyak Kang Raga udah bisa mampir untuk ngobrol-ngobrol sedikit kali ya. Kayak mungkin next kita akan ngobrol dengan narasumber yang tentunya akan lebih menarik lagi topiknya. Jangan lupa untuk ditonton terus YouTube-nya, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Terus kalau misalnya kalian punya rekomendasi buat narasumber, teh aku pengen ini deh narasumbernya, boleh banget di komen di bawah sini. Dan kalau kalian mau mau nyumbang apa, karena kita open endorse banget, boleh banget untuk dihubungin di email di bawah sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend semuanya, sampai jumpa. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm